Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal tematik IPA kelas 5 tema 4 semester 1. Oke, langsung saja kita masuk ke materi IPA KD 3.4 nomor 1. Bagian tubuh manusia yang berfungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh adalah A. Darah, B. Jantung, C. Paru-paru, D. Sel saraf. Jawabannya adalah A. Darah. Sedangkan B. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang C. Paru-paru berfungsi untuk mengolah udara yang masuk ke tubuh, memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Sedangkan yang D. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Kita lanjut ke nomor 2. Bagian jantung yang berfungsi memompa darah kaya oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Perhatikan gambarnya ya. Berarti jawabannya adalah B2. Yang A itu dinamakan serambi kiri. Serambi kiri bertugas menampung darah kaya oksigen atau darah bersih dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang C dinamakan bilik kanan, bertugas untuk memompa darah kaya karbon dioksida atau darah kotor dari seluruh tubuh ke paru-paru. Yang D, serambi kanan bertugas untuk menampung darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kita lanjut ke nomor 3. Peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung lagi dinamakan peredaran darah A. Besar, B. Kecil, C. Terbuka, D. Tertutup. Jawabannya adalah A. Besar. Yang B. Sistem peredaran darah kecil diawali ketika darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Yang C. Peredaran darah terbuka adalah peredaran atau distribusi darah ke seluruh tubuh yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Yang D. Peredaran darah tertutup artinya darah yang keluar dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung mengalir dalam pembuluh darah. Kita lanjut ke nomor 4. Jantung reptil terdiri dari 4 ruang, yaitu A. Serambi kanan, serambi kiri, aorta bilik kiri, B. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, C. Serambi kanan, serambi kiri, aorta insang, D. Vena insang, serambi kanan, serambi kiri. Jawabannya adalah B. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nomor 5. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka adalah A. Burung, B. Katak, C. Belalang, D. Cacing. Jawabannya adalah C. Belalang. Berarti jika burung, katak, dan cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Kita lanjut ke nomor 6.
Jantung terdiri atas kumpulan otot yang sangat tebal disebut titik-titik. A. Miokardium, B. Perikardium, C. Endokardium, D. Umbilikalis. Jawabannya adalah A. Miokardium. Sedangkan yang B. Perikardium adalah dua lapisan tipis jaringan yang mirip kantung dan mengelilingi jantung. Yang C. Endokardium adalah lapisan dalam dan tersusun atas lapisan endotelium. D. Umbilikalis adalah suatu kondisi ketika bagian usus menonjol keluar dari pusat. Kita lanjut ke nomor 7. Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya karbon dioksida keluar dari tubuh menuju jantung yaitu titik-titik. A. Aorta, B. Arteri, C. Vena, D. Venula. Jawabannya adalah C. Vena. Yang A. Aorta adalah pembuluh darah utama dan terbesar di tubuh manusia. Pembuluh darah ini berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang B. Arteri atau pembuluh nadi adalah pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Fungsi ini bertolak belakang dengan fungsi pembuluh balik yang membawa darah menuju jantung. Yang D. Venula adalah cabang kecil yang mengumpulkan darah dari organ-organ hingga sampai ke vena. Venula berfungsi mengumpulkan darah dari kapiler dan secara bertahap bergabung menjadi vena yang semakin besar. Kita lanjut ke nomor 8. Pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh yaitu titik-titik. A. Arteri, B. Vena, C. Venula, D. Kapiler. Jawabannya adalah D. Kapiler. Arteri, vena, dan venula tadi sudah dijelaskan di nomor 7. Berarti kita langsung lanjut ke nomor 9. Seseorang yang menderita penyakit hemofilia jika terkena luka maka titik-titik. A. Lukanya lama sembuh, B. Darahnya cepat kering, C. Darahnya sulit membeku, D. Lukanya cepat sembuh. Jawabannya adalah C. Darahnya sulit membeku. Nomor 10. Penyakit yang menyerang sistem peredaran darah karena faktor keturunan adalah titik-titik. A. Hipertensi, B. Anemia, C. Leukemia, D. Hemofilia. Jawabannya adalah D. Hemofilia. Yang A. Hipertensi atau darah tinggi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Yang B. Anemia atau kurang darah adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Yang C. Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Nomor 11. Penyakit pada peredaran darah karena penumpukan kolesterol pada arteri koronaria sehingga menyumbat disebut titik-titik. A. Hipertensi, B. Jantung koroner, C. Hipotensi, D. Anemia. Jawabannya adalah B. Jantung koroner. Yang hipertensi tadi sudah atau tekanan darah tinggi, yang anemia juga sudah,
kekurangan darah, atau yang C sekarang hipotensi atau darah rendah adalah yang dapat menyebabkan pingsan atau pusing karena otak tidak menerima darah dalam jumlah yang cukup. Kita lanjut ke nomor 12. Usaha pencegahan penyakit anemia dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung titik-titik. A. Protein, B. Zat besi, C. Karbohidrat, D. Lemak. Jawabannya adalah B. Zat besi. Nomor 13. Bagian sel darah yang berfungsi untuk membekukan darah adalah titik-titik. A. Limfosit, B. Trombosit, C. Eritrosit, D. Leukosit. Jawabannya adalah B. Trombosit. Yang A. Limfosit berfungsi sebagai bagian dari sistem daya tahan tubuh. Yang C. Eritrosit atau sel darah merah berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Yang D. Leukosit merupakan bagian dari sistem imun yang berfungsi untuk menangkal virus atau bakteri penyebab penyakit. Kita lanjut ke nomor 14. Cara untuk menjaga kesehatan alat peredaran darah adalah titik-titik. A. Makan yang banyak, B. Olahraga rutin, C. Makan makanan berlemak, D. Tidur dalam waktu lama. Jawabannya adalah B. Olahraga dengan rutin. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 15. Penyakit demam berdarah dibawa oleh nyamuk titik-titik. A. Malaria, B. Aedes aegypti, C. Culek, D. Anopheles. Penyakit demam berdarah dibawa oleh nyamuk. B. Aedes aegypti. Yang A. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Yang C. Nyamuk culek menyebabkan penyakit kaki gajah melalui gigitannya. Yang dimaksud kaki gajah yaitu ketika digigit nyamuk culek kaki bisa bengkak dan besar. Yang D. Nyamuk Anopheles menyebabkan penyakit malaria. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.